Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai ihtisan dan ihtisab sebagai sumber hukum ekonomi dan keuangan Islam. Di sini saya akan perkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya Nadia Kartika Pribowo, NIM 4219118. Saya Windari Snawati, NIM 4219093. Saya Miftah Nurul Azmi, NIM 4219070. Saya Muhammad Nurul Alam, NIM 4219061. Apa itu ihtisan dan ihtisab? Yang pertama, ihtisan adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum, baik dari nas, ijma, atau qiyas. Tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik. Yang kedua, ihtisab. Ihtisab adalah kelanjutan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena sesuatu dalil, sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Selanjutnya ada kehujan, ihtisan, dan ihtisab di dalam hukum Islam. Yang pertama, kehujan ihtisan. Memenangkan kias kafi atas jali atau mengubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan karena ada suatu kepentingan yang membolehkannya. Yang kedua, ada kehujan ihtisab. Bukanlah hijah untuk menetapkan sesuatu yang tidak tetap. Telah dijelaskan tentang penetapan orang yang hilang atau yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan tempat kematiannya, bahwa orang tersebut ditetapkan tidak hilang dan hukum sebagai orang yang hidup sampai adanya petunjuk yang menunjukkan kematiannya. Oke, selanjutnya itu ada pendapat ulama tentang ihtisan dan ihtisab sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama itu ada pendapat ulama tentang ihtisan. Imam Syafi'i berpegang bahwa yang berhujjah dengan ihtisan berarti ia telah mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan ihtisan yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah berhujjah berdasarkan dalil yang lebih kuat. Yang kedua itu ada pendapat ulama tentang ihtisab. Mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa ihtisab merupakan hujjah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang ada maupun menetapkan sesuatu yang belum ada. Sedangkan ulama mutaakhirin dari mazhab Hanafi berpendapat ihtisab merupakan hujjah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada. Sementara mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i, dan sekelompok ulama ilmu kalam berpendapat ihtisab bukan merupakan hujjah. Terus ada aplikasi ihtisan dan ihtisab dalam ekonomi dan keuangan Islam. Yang pertama itu aplikasi ihtisan. Itu ada contohnya apabila telah jelas adanya pemilikan terhadap sesuatu harta karena adanya bukti terjadinya pemilikan seperti karena membeli warisan, hibah, atau wasiat, maka pemilikan tersebut terus berlangsung sehingga ada bukti-bukti lain yang menunjukkan perpindahan pemilikan pada orang lain. Terus yang kedua itu ada aplikasi ihtisab dalam ekonomi dan keuangan Islam. Itu ada seorang harus tetap bertanggung jawab terhadap utang sampai ada bukti bahwa dia telah melunasinya. Hak milik suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus disebabkan adanya transaksi kepemilikan, yaitu akad, sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain. Yang selanjutnya macam-macam ihtisan. Yang pertama ihtisan qiyasi dan yang kedua ihtisan al-istisnai. Kemudian macam-macam ihtisab. Yang pertama ihtisab al-baro'ah al-asyiyah. Yang kedua ihtisan ma'dala asyai au al-akli ala wujudi. Yang ketiga ihtisan al-hikmi. Yang keempat ihtisan al-fasli. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang pas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.